mengabarkan kepada Sang Raja Basudewa bahwa Ki Haryo Prabu tadi telah berhasil memenangkan peperangan di Kahyangan Suralaya dan telah menerima hadiah para dewa, yaitu Bathari Arumbini itu tadi. Nah, senang, senang juga akhirnya Basudewa, karena senang juga adiknya telah berhasil istilahnya nyernake mungsuh, dia akhirnya menuju ke Kahyangan juga untuk menusul adiknya tadi. Nah, Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran apa saja lakon yang ada di dalam epos tersebut. Mari kita kupas lebih dalam lagi bersama Mas Gurit. Mas Gurit, kemarin kan bercerita tentang trah keturunan Mandura ya. Mandura, yaitu Basudewa, Dewi Kunti, Haryo Prabu dan Ugrasena. Ya. Nah, kita kan telah membahas tentang Basudewa dan Dewi Kunti. Lalu bagaimana cerita tentang Haryo Prabu dan Ugrasena? Tolong Mas Gurit ceritakan agar saya dan pemirsa jadi tahu tentang cerita tersebut. Mas Bayu. Nah, pertanyaan yang sangat signifikan, bagus sekali dari Mas Bayu. Nah, namun sebelum saya akan mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah menonton video kita. Saya ucapkan terima kasih. Semoga video kita bermanfaat bagi panjenengan semua. Nah, menjawab tentang pertanyaan Mas Bayu tadi tentang bagaimana kelanjutan cerita dari trah negara Mandura. Kemarin kita telah Basudewa dan juga lakon Kunti Buleh. Kali ini ada lakon yaitu pernikahannya si Haryo Prabu, Mas Bayu. Haryo Prabu dan juga si Ugrasena. Lakon tersebut jarang sekali dipentaskan di dalam pentas-pentas yang biasanya dipaglarkan. Karena mungkin juga dalang-dalang juga ada yang belum mengetahui bagaimana alur cerita tentang lakon Haryo Prabu Rabi atau Haryo Prabu Kromo tersebut. Nah, pernikahan tentang Haryo Prabu menurut saya yang saya ketahui, Mas Bayu, pada saat itu dimulai ketika Bathara Guru itu sedang berdiskusi dengan para dewa tentang goro atau geger yang disebabkan oleh Prabu Sosrodewa. Prabu Sosrodewa itu ingin meminta atau ingin memperistri yang bernama salah satu bidadari yang di Kahyangan bernama Bathari Arumbini, Mas Bayu. Jadi Sosrodewa itu istilahnya ngirim surat lamaran ke Kahyangan untuk meminta si Bathari Arumbini tadi. Bathara Guru tadi akhirnya tidak berkenan, Mas Bayu, untuk memberikan Dewi tidak berkenan atas lamaran Prabu Sosrodewa tadi. Akhirnya dia mengutus anak-anaknya para dewa, Senopati dan para dewa untuk bersiap-siap jika nantinya si Prabu Sosrodewa tadi tidak menerima hasil tolakan tadi, lamaran yang telah ditolak oleh Bathara Guru tadi. Nah, terus apa yang dilakukan Prabu Sosrodewa? Nah, akhirnya di negara Parangguwa, Parangguwa tersebut adalah negaranya Prabu Sosrodewa tadi. Prabu Sosrodewa tadi bersama kedua patihnya bernama Kolo Arimbi dan Kolo Garbo. Raksasa juga. Nah, sang raja pada itu ternyata benar tidak menerima hasil lamaran yang telah ditolak oleh Bathara Guru tadi. Akhirnya dia ingin istilahnya merangsang, ingin mengkudeta Kahyangan, mengamuk di Kahyangan dengan memaksa meminta Dewi Arumbini tadi
Akhirnya dia mengerahkan pasukannya untuk menyerang Kayangan bersama kedua patihnya tadi, Kolo Arimbi dan Kolo Garbo tadi. Akhirnya berangkatlah bersama pasukannya untuk menghancurkan Kayangan Suroloyo tadi, Mas Bayu. Nah, singkat cerita terjadi peperangan di antara pasukan Parangguwa tadi melawan para dewa di Kayangan. Nah, dipimpin oleh Bathara Indra dan Bathara Brahma. Ternyata pada saat itu para dewa tadi kewalahan melawan prajurit raksasa yang dipimpin oleh Kolo Arimbi dan Kolo Garbo. Akhirnya Bathara Naroda tadi meminta Sroyo. Akhirnya dia berinisiatif untuk mencari jago atau Sroyo, yaitu Raden Haryo Prabu tadi. Lalu diputuskan, langsung diputuskan bahwa jagonya meminta si Haryo Prabu tadi, adik dari Basudewa dari negara Mandura itu tadi. Nah, akhirnya berangkat si Naroda menuju ke negara Mandura. Pada saat itu di negara Astina, Prabu Pandu tadi menerima kedatangan yaitu Raden Ugrasena, adiknya si Haryo Prabu, dan mengatakan bahwa Raden Haryo Prabu hilang dari negara Mandura pada saat itu. Hilangnya kemana, Mas? Pada saat itu dikatakan, belum dikatakan bahwa kemana hilangnya si Haryo Prabu. Akhirnya istilahnya si Ugrasena tadi, karena negara Mandura sudah pasrah mencari Haryo Prabu tidak ketemu, akhirnya dia si Ugrasena tadi diminta oleh rajanya meminta bantuan si Prabu Pandu tadi, istilahnya nyerahke ilangnya si Haryo Prabu tadi, mongso borong piye carane leh goleki seperti itu. Akhirnya Prabu Pandu pun menyanggupi untuk mencari si Haryo Prabu tadi, Mas Bayu. Nah, pada saat itu ternyata hilangnya Haryo Prabu tadi, dia itu bertapa, Mas Bayu. Haryo Prabu tadi bertapa di mana, Mas? Di alas Krendowahono, di hutan Krendowahono. Diceritakan di situ dia bertapa untuk meminta kamukten atau seperti kamulian atau kemuliaan lah seperti itu. Nah, setelah bertapa di situ, si Prabu Pandu tadi mengetahui bahwa si Haryo Prabu tadi bertapa di Krendowahono tadi. Akhirnya dia menuju ke Krendowahono. Di situ bertemu si Haryo Prabu yang sedang bertapa tadi, lalu dibangunkan pertapaannya oleh si Prabu Pandu tadi, mengatakan bahwa dia dicari oleh raja negara Mandura dan juga keluarganya sedang mencari karena hilangnya tadi tidak pamit, bertapa tadi tidak pamit pergi dari negara Mandura tadi. Nah, tiba-tiba pada saat itu datanglah Bathara Naroda tadi yang mencari Sroyo tadi. Nah, Bathara Naroda datang menemui si Haryo Prabu dan Pandu pada itu, menceritakan bahwa Kayangan pada itu sedang terjadi bahaya, sedang dalam arah bahaya, diserang tadi oleh pasukannya Susosrodewa tadi. Nah, akhirnya Bathara Naroda tadi mengatakan bahwa dia membutuhkan bantuannya si Haryo Prabu tadi. Terus apakah Haryo Prabu mau, Mas Grit, menjadi apa itu? Jago Sroyo tadi. Nah, pada saat itu sebelum Mas Grit jawab, silahkan diminum dulu, Mas. Iya. Nah, mungkin pemirsa juga penasaran apakah Haryo Prabu itu mau apa tidak, tapi sebelumnya kita minum dulu. Nah, itu apakah dia mau, Mas Grit, menjadi jago para dewa? Ya, akhirnya pada saat itu si Haryo Prabu tadi bersedia. Haryo Prabu tadi bersedia, dan juga bahkan si Pandu tadi, Prabu Pandu pun juga bersedia membantu Kayangan Suroloyo tadi. Jadi akhirnya dewa tadi memiliki dua jago. Ya, malah dibantu oleh Pandu. Juga oleh Pandu. Akhirnya si Haryo Prabu dan Pandu tadi dibawa ke Kayangan Suralaya tadi. Nah, singkat cerita di repat kepanasan. Jadi repat kepanasan tersebut adalah istilahnya alun-alun. Jadi sebelum masuk ke Kayangan Suralaya itu ada repat kepanasan. Itu di Kayangan ya? Di Kayangan. Di situ pasukan itu telah berperang, Mas. Jadi pasukan tadi masih berperang, para dewa tadi masih berperang menghalau yaitu pasukan dari negara Parangguwa tadi, para Sosrodewa tadi, prajurit raksasa tadi. Akhirnya si Raden Haryo Prabu akhirnya memasuki medan laga, medan peperangan. Dia berhasil mengorak-arik pasukan Parangguwa tadi, pasukan raksasa tadi berhasil diorak-arik, berhasil diundur ke istilahnya, dan kedua patih dari negara Parangguwa tadi, si Kolo Arimbi dan Kolo Garbo tadi juga berhasil dikalahkan, berhasil dipateni oleh si Haryo Prabu tadi dan juga si Prabu Pandu tadi. Akhirnya setelah hal tersebut, karena si Sosrodewa masih di negaranya, jadi Prabu Pandu dan Haryo Prabu tadi setelah mengalahkan prajurit dan juga patenya tadi, lalu diajak naik ke Kayangan Suralaya karena telah berhasil ngundur ke pasukan Parangguwa tadi, diajak menghadap si Bathara Guru. Nah,
pada saat itu Haryo Prabu lalu karena telah berjasa mundur ke melawan tuh ya. Ya, karena telah berjasa melawan musuh para dewa yang telah merangsang tadi, ingin merusak kayangan tadi. Karena hasil kerja kerasnya tadi, si Haryo Prabu tadi menjadi jagonya tadi, akhirnya diberikan hadiah Mas Bayu, diberikan hadiah yaitu Bathari Arumbini tadi. Bathari Arumbini tadi diberikan kepada Haryo Prabu untuk nantinya dijadikan istri. Nah, seperti itu Mas Bayu. Terus apakah Prabu Sosrodewo tahu Mas Grit bahwa pasukannya itu telah dikalahkan oleh Haryo Prabu? Nah, pada saat itu karena si pasukannya tadi ada yang kalah dan masih ada yang sisa-sisa tadi berhasil kembali ke negaranya dan mengabarkan bahwa kedua patihnya tadi, Kolo Arimbi dan Kolo Garbo tadi kalah kan. Kalah, akhirnya si Sosrodewo tadi karena mesisan istilahnya, dia mengamuk juga. Dia membawa sisa pasukannya tadi melanjutkan merangsang kayangan tadi, merusak kayangan tadi. Nah, berangkatlah bersama pasukannya. Nah, di tempat lain di negara Mandura tadi, Prabu Basudewa tadi kedatangan, yaitu adiknya si Ugrasena tadi yang telah meminta bantuannya si Pandu tadi, mengabarkan kepada si Prabu Basudewa bahwa Pandu telah menemukan si Haryo Prabu tadi yang telah bertapa tadi, dan mengatakan bahwa mengabarkan kepada sang Raja Basudewa bahwa si Haryo Prabu tadi telah berhasil memenangkan peperangan di Kayangan Suraloyo dan telah menerima hadiah para dewa, yaitu Bathari Arumbini itu tadi. Nah, senang juga akhirnya Basudewa, karena senang juga adiknya telah berhasil istilahnya nyernake mungsuh. Dia akhirnya menuju ke Kayangan juga untuk menusul adiknya tadi. Nah, akhirnya di Kayangan Suraloyo tadi, Bathara Guru tadi Mas Bayu menerima kedatangan Prabu Basudewa tadi, negara Mandura tadi, dan juga salah satu putra raja dari negara Medang Kamulyan yang bernama Raden Sudoko. Raden Sudoko datang juga ke Kayangan pada saat itu, ingin membantu para dewa untuk nyernake mungsuh tadi, Prabu Sosrodewo tadi dari negara Parangkuwo tadi. Nah, pada saat itu ternyata si Sosrodewo tadi sudah sampai di Kayangan dan juga mengamuk pada saat itu, mengamuk di Kayangan. Akhirnya si Sudoko tadi, Raden Sudoko tadi bersama si Ugrasena tadi istilahnya nemui tadi, ganti jagone si Sudoko dan si Ugrasena tadi untuk melawan si sisa-sisa prajurit Sosrodewo dan juga si Sosrodewo sendiri. Akhirnya si Ugrasena dan si Sudoko tadi maju ke peperangan Mas Bayu, melawan si Sosrodewo. Apakah bisa melawan tuh Mas? Namun pada saat itu si Ugrasena dan Sudoko kalah. Sudoko kalah. Hal tersebut melihat adalah Pandu. Pandu melihat hal tersebut, akhirnya dia berinisiatif maju melawan, dan akhirnya dia melepaskan panahnya yang bernama panah Sarotama. Panah tersebut diarahkan kepada si Sosrodewo dan dilepaskan hingga membuatnya tewas. Si Sosrodewo tadi kalah melawan si Prabu Pandu akhirnya. Nah, pada saat itu Ugrasena tadi karena telah juga membantu para dewa tadi dan juga Sudoko tadi telah membantu, akhirnya si Ugrasena tadi juga diberikan hadiah oleh para dewa. Apa Mas? Yaitu Bathari, seorang widodari istilahnya, diberi nama Bathari Wresni, jadi istri, untuk dijadikan istri. Jadi Bathari Wresni tadi diberikan kepada si Ugrasena, dan si Sadoko tadi juga diberikan bidadari, diberi nama Bathari Arumbono, adik Arumbini. Nah, tadi akhirnya sama-sama dikasih bidadari. Karena telah membantu para dewa tadi, istilahnya imbal balik seperti itu. Nah, akhirnya setelah kejadian tersebut dibawa pulang semuanya ke negara Mandura akhirnya Mas Bayu. Nah, akhirnya kesimpulan dari cerita ini, Haryo Prabu tadi telah berhasil nyernake mungsuh tadi, Sosrodewo dan juga patih-patihnya diberi hadiah Bathari Arumbini, dan juga si Ugrasena tadi berhasil menikahi si Bathari Wresni, salah satu Bathari di Kayangan, dan juga si anak dari putra raja dari negara Medang Kamulyan yaitu si Sadoko tadi juga diberi hadiah oleh para dewa, diberi hadiah itu Bathari Arumbono itu tadi Mas Bayu. Oh iya. Ya, terima kasih Mas. Ya Mas Bayu. Ceritanya tadi. Jadi yang bisa mengalahkan Sosrodewo itu adalah Pandu ya Mas. Pandu. Nah, panahnya saktinya. Panah saktinya. Nah, nanti Mas Grit bisa cerita lagi Mas Bayu di episode selanjutnya ya Mas. Siap. Nah, itu hari mirsa cerita dari Mas Grit tentang Haryo Prabu yang menjadi jagonya para dewa dan berhasil mendapatkan hadiah yaitu Bathari Arumbini. Nah, juga Ugrasena diberi hadiah Dewi Wresni, dan Sadoko
Bathari Arumbono, Mas Bayu. Nah, itu tadi pemirsa, mudah-mudahan cerita dari Mas Kulit tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara.